Amazing, luar biasa. Kang Deddy Mulyadi pidato di depan ribuan orang ditemani oleh Nyi Hyang. Semua orang terpesona ya dengan kelihayan cara berpikir Kang Deddy Mulyadi. Momen ini pasti kalau disaksikan oleh Ambu Ana pasti beliau mewek melihat Nyi Hyang yang begitu ngintil. Keseruannya mari kita tonton dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu yang sebelah kanan saya masih bahagia? Suaminya baik enggak? Pengen naik gaji suaminya? Yang kiri juga sama? Anak-anaknya soleh enggak? Suaminya baik enggak? Kalau suaminya nakal lapor ke saya. Tapi jangan sampai nakalnya bareng saya. Semua keluarga besar PKK Provinsi Jawa Barat, dari tim penggerak PKK desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini hari yang mencerahkan, membahagiakan, dan hari yang memberikan harapan. Berbahagialah orang yang masih punya harapan, dan rugilah orang yang sudah tidak punya harapan. Saya orang yang masih sangat berbahagia karena saya punya harapan calon Ibu Nyi yang baru. Boleh nggak ya kawin? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena itu punya Hyang sayang sama ayah. Wah. Pokoknya gitulah, kalaupun nakal di belakang Nyi aja. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua DPRD, para Bupati Wali Kota seprovinsi Jawa Barat, para ketua tim penggerak PKK, Pak Sekda, beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, para ketua organisasi perempuan Jawa Barat, Ketua Persit, Ketua Bayangkari, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Kadi, saya ucapkan terima kasih yang hari ini kerjanya dirubah 24 jam, pokoknya mun aya anu gelo cokot angkut. Sebab kalau orang yang ODGJ di jalan dibiarkan, itu tandanya pemerintahnya gila. Itu tandanya pemerintahnya gila, pemerintahnya yang ODGJ. Kenapa? Dia membiarkan ODGJ berkeliaran di jalan. Karena sudah disiapkan ada rumah sakit khusus menangani gangguan kejiwaan. Dan saya tadi menangis ketika teman-teman dari RSJ tampil. Banyak orang yang menganggap saya punya kemampuan, saya punya empati, saya tiap hari dianggap berbuat kebaikan. Menurut saya apa yang saya lakukan gak ada artinya dibanding mereka yang sukarela mau merawat ODGJ. Para dokter, para perawat, seluruh tenaga. Dan saya selalu wanti-wanti ke Kepala Bapeda, saya bilang perhatikan kesejahteraan seluruh rumah sakit ODGJ. Beda. Dan saya sangat salut Bu, saya kasih 100 juta Bu gitu, yang paduan suaranya. Dan ibu-ibu yang tadi nyanyi Tangga Cinta dari Depok, saya kasih 50 juta. Ngomong apa? Apa? Ayah coba ngomong. Iya udah, ayah dulu ngomongnya. Iya, pakai ini. Dah. Apa? Ya udah, ayo ngomong. Udah. Tenang. Di sini tidak akan ada yang menyaingi Hyang. Kabeh ini unggul. Tenang. Hyang tidak akan cemas kalau saya berhadapan dengan ibu-ibu. Dia selalu gelisah kalau saya berhadapan dengan yang muda. Ada beberapa treatment yang mesti kita lakukan hari ini. Apa? Tenang dulu, lagi pidato Iya, nenek-nenek emang nggak sayang sama Hyang, bener. Ya, yang pertama adalah problem kita ini apa sih? Problem kita ini satu, stunting belum selesai. Bapeda Jabar hari ini sudah mengalokasikan biaya untuk kader PKK
melakukan pendataan terhadap problem kesehatan warga secara paripurna. Dan kemudian setelah nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur untuk desa, nanti pembangunan jalannya diambil alih oleh provinsi semuanya. Karena saya ingin jalan desa berkualitas. Karena selama ini jalan desa itu dibangunnya tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya. Sehingga bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi, bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi. Saya nggak mau begitu. Nanti mau dibangunnya langsung diambil alih provinsi agar kualitasnya baik, berbeton semuanya, dan betonnya pabrikan. Nah, karena infrastruktur akan diambil alih oleh provinsi, maka tugas desa itu satu nanti, menyelesaikan problem kesehatan warga, menyelesaikan problem stunting, menyelesaikan problem repra, menyelesaikan problem paru-paru atau TBC, dan berbagai penyakit lainnya yang menjadi salah satu penyakit yang harus segera diselesaikan secara paripurna. Caranya bagaimana? Setelah pendataan selesai, maka nanti kita akan menghitung biaya recovery-nya selama setahun. Stunting berapa sih setahun? Kemudian lepra berapa dalam setahun? Kemudian TBC berapa dalam setahun? Dan itu akan kami langsung biayai sampai selesai. Dan nanti kader yang menjadi pembantunya kader PKK. Jadi nanti ada uang bantuan dana desa itu langsung diperuntukkan untuk apa? Biar apa? Biar perkara ini selesai. Tidak terus saja isunya itu aja. Saya termasuk orang yang selalu ingin tuntas menyelesaikan masalah. Mungkin tadi dengar lagu Tangga Cinta. Lagu Tangga Cinta itu lagu apa sih? Lagu Tangga Cinta itu terinspirasi oleh film Tiongkok. Saya waktu itu lagi berpuasa nonton film di rumah. Di film itu ternyata itu bercerita bagaimana sayangnya seorang putri raja terhadap rakyatnya. Dan kebetulan bapaknya ini pemimpin yang zalim, pemimpin yang serakah, pemimpin yang dalam setiap hari menyengsarakan rakyatnya. Si putri itu bertapa, dan dalam pertapaannya bahwa ayahmu akan kembali menjadi pemimpin yang adil kalau memakan kedua kelopak matamu. Dan kemudian putri itu mencongkel kedua kelopak matanya dan menyuruh pelayan kerajaan untuk mengantarkan kedua kelopak mata itu sebagai makanan lezat bagi ayahnya. Dan ayahnya memakannya dan putrinya meninggal. Artinya dari situ ada seorang anak pemimpin, seorang putri yang sangat cantik dan dicintai oleh rakyatnya, mampu mengorbankan dirinya demi kepentingan rakyatnya. Nah, jadi itu pidato Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa yang dihadiri oleh ibu-ibu PKK dan beberapa ormas. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah acara Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Kesehatan Nasional. Alhamdulillah semua orang yang hadir di sana sangat termotivasi oleh apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi beberapa orang sangat termotivasi dengan beberapa video Kang Deddy Mulyadi sebagai action yang nyata, aksi yang nyata dari apa yang telah menjadi program-programnya. Bahkan secara naluriah beliau meskipun tidak menjabat dulu juga ya, tetap memberikan kebaikan kepada masyarakat, ngerangkul kasahanapeun kanu teu boga gitu kan ya, memberantas korupsi, membangun irigasi air ya, membongkar bangunan liar dan banyak hal lainnya ya. Nah jelas ini ketika dihadiri oleh Nyi Iyang, ini adalah suatu momen yang sangat langka seorang ayah ditemani oleh anaknya, yang mana ini adalah tugas kenegarawanan, tugas kenegaraan diikuti oleh anaknya. Tapi orang-orang selalu bertanya kenapa anaknya itu tidak selalu berbareng dengan ibunya Ambu Ana. Jelas beberapa orang mengatakan bahwa kalau seandainya Ambu Ana melihat ini mewek, karena di sini kelihatan bahwa betapa bahagianya ini Nyi Iyang ya, ditemani oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah mudah-mudahan kedepannya Kang Deddy Mulyadi masih tetap konsisten membela rakyat kecil ya, kemudian membongkar semua kasus-kasus yang selama ini menjadi bagi orang-orang yang mempertahankan status quo itu menjadi terusik. Bahkan kita bisa mengganti para pejabat-pejabat itu, pada direktur-direktur itu dengan orang-orang yang baru, yang lebih bersih, yang bukan orang politik lah kalau bisa ya. Nah jadi ini adalah suatu pidato yang sangat luar biasa. Setelah kita dengarkan banyak ilmu, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan bagaimana menurut kalian terkait Ambu Ana, Nyi Iyang, dan Kang Deddy Mulyadi? Silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.